Saya itu sebenarnya kalau ke masjid ceramah itu tidak ingin nyinggung politik. Karena kalau bicara politik tuh nanti ada yang ngending, dasar tuh orang kalah pilpres. Itu suara kelompok 16%. Tapi tidak, saudara. Saya sejak tanggal 22 April itu sudah mengatakan pilpres sudah selesai. Dengan segala kekurangannya dan kelebihannya, Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming menang. Oleh sebab itu ya kita dukung. Saya penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan hukmul hakim yarfa'ul khilaf atau hukmul hakim iltizam yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim itu mengikat dan menghentikan semua pertengkaran. Sebab itu tanggal 22 April MK mengatakan Prabowo ya sudah, silakan jalan. Kita akan mengikuti apapun yang diputuskan sejauh tidak melanggar hukum, ya, kebijakan pemerintah itu silahkan. Nah, sehingga ketika saya menjawab ini semua politis semuanya pertanyaannya, supaya dalam konteks ilmiah, objektif, rasional saja, gitu. Dengan catatan apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu begini, saudara, pemilu itu untuk memilih pemerintah. Nah, pemerintah, orang atau pihak yang menang itu mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk membuat keputusan yang harus diikuti dalam kerangka konstitusi. Oleh sebab itu apapun keputusannya kita setuju, tidak setuju harus ikuti. Misalnya pemerintah menentukan tarif pajak sekian gitu, ya harus diikuti. Kok begitu Pak? Dia yang menang pemilu. Gitu. Saudara tidak mau, wah saya tidak mau pajak, saudara bisa ditangkap melanggar hukum. Sudah ketentuan pajaknya begini ditetapkan oleh kelompok pemerintah yang menang, ya sudah ikuti. Oleh sebab itu kalau ingin tidak diperlakukan sewenang-wenang, pilihlah pemerintah yang adil. Karena pemerintah yang tidak adil menang, saudara tetap harus ikuti. Kalau tidak melanggar konstitusi. Di dalam agama itu namanya bughat. Pembangkangan terhadap pemerintah yang sah itu hukumannya berat. Karena apa? Untuk melindungi, menjamin keamanan negara secara keseluruhan. Itu konsepnya. Oleh sebab itu, saudara, mengenai pengoplosan Pertamax dan Pertalite. Kalau dalam Islam itu ada doa begini, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna jitinabahu. Sekarang ini diubah doanya oleh anak-anak pesantren. Allahumma arinal Pertamax ke Allah. Wa arinal pertalit. Diubah, ya Allah tunjukkan kepada kami. Itu doa apa itu? Doa masuk SPBU. Kalau doa taraweh kan doa apa namanya puasa, nawaitu shoma ghadin an adai. Kalau masuk kamar tidur begini doanya. Pak, kalau masuk SPBU zaman sekarang ini harus diubah doanya katanya. Itu tadi. Ya, sehingga muncul macam-macam doa. Saudara, tapi Pertamax kalau betul, dan saya yakin itu betul, dioplos dengan Pertalite, itu kejahatan. Oleh sebab itu ya benar apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sekarang. Saudara, jangan main-main. Wah, Kejaksaan Agung udah ngerti bedanya dioplos dan di blending gitu. Enggak, Kejaksaan Agung itu pintar-pintar orangnya. Pasti sudah punya dua bukti yang cukup. Dan dia sudah yakin menghitung dalam 1 tahun saja pengoplosan Pertamax ke Pertalite itu rugi 193,7 triliun. Kalau 5 tahun kira-kira 960 triliun negara dirampas oleh mafia minyak ini. Sehingga saya katakan
Kejaksaan Agung sudah tahu sejak dulu, sejak zaman Orde Baru kejahatan perminyakan ini sudah ada. Kan dulu kejahatan itu ada perpajakan, perminyakan, pertanahan, perpajakan, perminyakan, pertanahan, dan pertambangan. Pertambangan masuk di perminyakan lah, gitu. Sejak dulu, sejak zaman Orde Baru. Sekarang karena lebih kondusif, ya, pemerintah mau membongkar ini. Jaksa Agung tidak dihalangi, ya buka, karena sejak dulu memang bisa dibuka. Kalau presidennya mau bisa kok sejak dulu, gitu. Ada yang mengatakan ini, Pak, itu kan mainan orang-orang karena ingin mengambil alih mafia minyak. Karena mafia minyak itu seperti mafia nikel itu atau timah itu kan dulu dibongkar karena katanya pemainnya ini ingin diganti oleh pemain baru. Enggak peduli, pokoknya dibongkar aja, dipenjarakan. Soal mau pergantian pemain, mau apa, itu nanti ada hukumnya sendiri. Ini itu sah saja terjadi pergantian pemain, pergantian pejabat. Itu sah saja. Kalau memang ada kebetulan, ada kejahatannya, ya terus saja dibuka. Namanya kita ingin menegakkan hukum, gitu. Nah, sehingga dengan demikian, saudara sekalian, mari kita lihat ini perkembangan Pertamax ini agar terus mudah-mudahan tidak ada yang menghambat lagi dari dalam. Dibuka, dibongkar saja, gitu. Nah, saudara, yang penanya nomor 2 tentang kepastian hukum. Pak, banyak sekarang ini banyak orang main-main dengan kepastian hukum. Gini saudara, yang terpokok dari itu adalah keadilan. Karena kalau kepastian hukum itu bisa ditukar-tukar. Saya ini mantan hakim. Kalau saya hanya berpegang pada kepastian hukum, saya bisa membuat orang yang salah itu jadi benar, yang benar jadi salah. Si A berperkara dengan saya. Misalnya apa? Tidak bayar pajak negara, misalnya. Dituntut. Saya katakan, mau benar apa mau salah kamu? Kalau mau dianggap benar, saya bisa pakai undang-undang tentang investasi dan berbagai peraturan yang meringankannya. Kamu bebas. Tapi kalau mau salah, saya pakai undang-undang kamu penyelundupan. Mau pakai mana? Bisa nih, hukumnya sama-sama benar nih. Kepastian hukumnya bisa, saya pakai ini pasti hukumnya, saya pakai ini pasti ya hukumnya. Gitu. Tinggal kamu mau bayar berapa? Itu kemudian hukum diperjualbelikan. Kebenaran ayat-ayat Allah itu diperbandingkan. Tadi ayat yang dibacakan oleh Imam Tarawih itu, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan sekali-kali kamu menjual belikan ayat-ayat Allah, kebenaran itu dengan harga yang murahan, memindah-mindah pasal ini, pasal itu, pasal itu. Tetapi kalau keadilan itu tidak bicara hanya kepastian hukum dalam arti pasal-pasal, tetapi logika dan hati nurani bertemu, itulah keadilan. Itu sebabnya dulu ketika saya menjadi hakim MK, wah, saya batalkan semua pasal-pasal ini tidak adil, saya batalkan. Saya memutuskan gini, tidak berdasar undang-undang. Rakyat menerima sebagai keadilan. Tidak ada yang berteriak, hukum Pak itu melanggar undang-undang nomor sekian, pasal sekian. Ya dia aja yang teriak sendiri. Rakyat setuju, bertepuk. Karena apa? Keadilan itu ada di hati nurani. Dengan mengambil kepastian-kepastian yang sudah adil, tapi yang tidak adil ditinggal aja. Karena apa? Hukum itu dibuat untuk manusia. Maka di dalam hukum itu prinsipnya disebut. Tujuan hukum itu apa sih? Tujuan fungsi hukum atau prinsip hukum, apapun namanya, ada 3 aja. 1, kepastian hukum, agar orang kalau ribut, ini aturannya pasti. Yang kedua, keadilan. Meskipun pasti, kalau tidak menyelesaikan masalah, masukkan ke prinsip keadilan. Atau keadilan bisa, kepastian bisa, tapi tidak manfaat. Masuk ke asas kemanfaatan. Sehingga hukum itu sebenarnya tidak kaku-kaku amat.
Tinggal hati kita tuh mau seperti apa menegakkan hukum itu. Nah, saudara sekalian, penanya yang ketiga, setiap ada pemerintah baru selalu ada isu-isu baru. Sebenarnya ada skema apa di pemerintah ini? Saya tidak begitu tahu. Tapi kan alasannya membangun keadilan, menegakkan hukum, membongkar kejahatan dan sebagainya. Apa misalnya yang pertama timah. Kaget semua timah. Masa ada korupsi sampai 300 triliun. Timah itu dulu. Lalu di dalam perbincangan ketika timah itu disidik oleh Kejaksaan Agung, kan Kejaksaan Agung dikepung oleh aparat penegak hukum yang lain. Lalu timbul isu, saya tanya itu, apa sih Pak yang terjadi? Oh begitu kan penegakan hukum Pak, katanya. Itu sebenarnya hanya upaya mengganti pemain. Situ timah selama ini sudah dikuasai oleh kelompok ini, sekarang dibongkar aja biar masuk pemain baru. Menurut Bapak benar nggak? Ya boleh juga, saya bilang dibongkar aja di situ korupsi, pemain baru asal tidak korupsi kan tidak apa-apa. Asal profesional, enggak apa-apa. Sehingga kemudian yang bilang Harvey Moise itu dikorbankan karena dia hanya nerima di ujung aja. Sebelumnya ada pencucian uang dari pejabat-pejabat itu banyak sekali, dan dia salah satu tempat pencucian uang itu. Ya berarti kemudian dihukum. Harvey Moise itu 20 tahun. Ya, semula 6,5 tahun kita protes. Ini hebatnya kekuasaan itu. Kita protes, lalu presiden sendiri yang bilang di hari Natal kepada Jaksa Agung, Jaksa Agung, kok hukuman ringan-ringan, kamu nih banding ya, kalau perlu dihukum 50 tahun gitu. Orang bertepuk semua, dihukum 20 tahun itu sudah maksimal. Artinya di dalam sistem kenegaraan itu kalau presiden mau melakukan apapun bisa kok. Merintah itu di situ bongkar, saya yang di belakang kamu, bisa. Karena dia pengemban mandat konstitusional. Nah, jadi skemanya Pak, skema apa Pak itu? Ya udahlah, kita tidak tahu skemanya yang terbuka maupun yang diam-diam, saya tidak tahu. Ya menduga-duga aja. Habis skema timah, lalu ada pagar laut, ada Pertamina, sebentar lagi ada apa lagi, sebentar lagi ada apa lagi. Ya, itu mari kita selesaikan. Tetapi intinya negara ini harus selamat. Ya, negara ini harus selamat. Sekarang kurang 5 menit, satu lagi saja. Oh di atas, silakan, ada perempuan itu ya. Ayo perempuan boleh, laki-laki boleh. Silakan nenek sebelah, silakan kau juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jasmine dari Hubungan Internasional Univ Amikom. Pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Bapak tentang pemerintah yang korupsi besar-besaran berujung tidak adil terhadap masyarakat miskin dan lain-lainnya? Dan yang kedua, tanggapan jujur Bapak akan kepemerintahan Presiden dan Wapres yang sekarang. Satu lagi Pak. Dapat salam dari ayah saya, Bapak Gunawan. Mungkin kalau Bapak ingat, dia murid Bapak dulu waktu ngajar di UII. Ya. Salam. Coba diulangi pertanyaan yang kedua, tanggapan Bapak tentang apa itu 2% apa? Hah? Oh, pemerintahan sekarang. Saya kira kenaikan pajak 2%. Pertanyaan yang kedua, tanggapan jujur Bapak akan kepemerintahan Presiden dan Wapres yang sekarang. Oh. Baik, ini penyanyinya terakhir dari Amikom.
Gimana ya? Tadi pertanyaan pertama itu. Bagaimana di Indonesia ini bisa adil kalau korupsi terjadi besar-besaran seperti sekarang? Ya itulah tugas kita. Makanya kita itu melakukan atau mengadakan pemilu. Dulu melakukan reformasi dulu ya. Reformasi kita adakan pada tahun 98 karena di pemerintahan Orde Baru itu korupsinya besar-besaran, kita reformasi. Nah kok sekarang masih banyak, kita kembalikan. Harus teriakkan lagi bahwa korupsi ini adalah musuh utama kita. Oleh sebab itu dan sebenarnya jaringan-jaringan korupsinya tuh sudah ada kok. Kita sudah tahu, tetapi kadang-kala kita takut juga. Aparat itu tidak berani juga kepada backingnya. Sehingga saya katakan, sekarang ini ketika orang semua putus asa, takut kepada oligarki, takut kepada setan-setan backing korupsi itu. Karena sekarang ada korupsi besar-besaran, itu ada backingnya nih pejabat nih. Anaknya pejabat ikut di situ, istrinya pejabat ikut, jaringannya ikut, setoran dari oligarki masuk. Sehingga memberantas korupsi itu nggak berani, diem-diem aja meskipun sudah jelas korupsi. Lalu terus gimana Pak yang harus dilakukan? Itulah perlunya pemilu, itulah perlunya pergantian pemerintahan. Dan pergantian pemerintahan itu dalam situasi sekarang, saya katakan ini asa kita ini sudah hampir habis. Apa sih harapan kita kalau kayak gini negara ini? Ya, kok seperti gelap katanya, kan sekarang ada Indonesia gelap tuh. Siapa yang bilang gelap, kata Presiden Prabowo? Siapa yang bilang gelap? Indonesia ini akan menjadi negara terbesar di tahun 2050. Ya, tapi dulu yang bilang gelap kan Pak Prabowo itu tahun. Tahun 2018, ingat kan Pak Prabowo? Ingat, dunia internasional sudah menghitung kita tahun 2030 bubar. Gelap berarti. Tapi sekarang katanya, siapa bilang gelap? Terang ini Indonesia. Enggak apa-apa. Nanti jawabnya, Pak kok beda dulu? Kan beda konteks. Kalau ilmu pengetahuan tuh, oh konteksnya beda Bung. Jangan disimpulkan begitu gitu. Nah nanti kita lihat konteksnya apa. Tapi kita tidak akan membahas atas konteksnya. Bagaimana tanggapan Bapak tentang pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran? Ya baik-baik saja. Artinya dia secara konstitusional berhak memerintah. Dan kita semua sebagai rakyat berhak juga menuntut keadilan jika merasa kebijakannya tidak adil. Itulah perlunya demokrasi. Ya, itu. Sehingga ini harus terus diperjuangkan. Dan saudara jangan khawatir. Ya gini, kata Jalaluddin Rumi di dalam kitab Masnawi itu. Jika engkau melihat sekelilingmu kok gelap gulita, maka coba lihatlah dirimu, mungkin engkau menjadi salah satu cahaya kecil di tengah kegelapan itu. Coba mari kita semua berusaha menjadi cahaya, meneriakkan kebenaran. Wah akan terang benderang, tidak akan gelap lagi dunia ini. Sekian.